Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Arman, NIM 18N50029. Bagi lagi sini saya akan menunjukkan materi berjudul penjadwalan. Perkiraan yang sudah diperhitungkan dalam bab 13 adalah banyaknya orang per hari dari usaha yang akan diperlukan untuk membuat proyek. Hal ini disebut dengan waktu sebenarnya atau delay time. Dalam bab 13, kita lihat bahwa banyak langkah-langkah sebenarnya dalam perencanaan sebuah proyek. Adalah yang pertama, perencanaan biasanya PM dan PL dalam suatu proyek kecil dan menengah menjelaskan rincian struktur kerja atau WBS. Seseorang atau kelompok diberi tanggung jawab untuk setiap kegiatan pada tingkat rendah. Yang kedua, tanggung jawab kelompok memperkirakan kegiatan di tingkat rendah pada seseorang atau pengguna hari yang berjalan. Yang ketiga, tanggung jawab kelompok juga menunjukkan kegiatan yang sebelumnya diperlukan untuk setiap tugas dan menyarankan sumber yang diperlukan untuk tugas tersebut. Yang keempat, perencanaan menggambarkan aktivitas jaringan kerja, biasanya dalam bentuk diagram PERT. Yang kelima, PM mengoptimalkan jaringan kerja dengan menyediakan sumber untuk setiap kegiatan. Yang keenam, PM menghasilkan model kegiatan. Diagram PERT. Pada awalnya PERT atau Program Evaluation and Review Technical Ticket yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan ini berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah seperti gambar 14.1. Masing-masing anak panah mewakili satu kegiatan, yaitu diberi label dengan nama kegiatan tersebut, contohnya A dan B, dan seterusnya. Jika suatu kegiatan tidak dapat dimulai dengan sebelum aktivitas sebelumnya selesai, putus dari anak panah kegiatan kedua atau pengganti diletakkan pada kepala dari sebelumnya. Pada gambar 15.1 sebagai contoh, E dan tidak dapat dimulai sebelum D selesai, dan G tidak dapat dimulai sebelum C dan F keduanya selesai. Titik awal dan akhir disebut node. PERT juga menunjukkan kegiatan yang berjalan secara serentak. Sederetan kegiatan seperti A ke B ke C dan ke G disebut satu jalur atau path. Jika ada jalur bagian dari jalur yang berjalan secara paralel seperti jalur B ke C dan jalur D ke F, maka kegiatan B dan C dapat dikerjakan secara serentak dengan kegiatan D, E, dan F. Kemudian jalur kritis atau the critical path. Suatu pembuktian yang luas dari diagram PERT di atas dapat dicapai dengan mencantumkan lamanya tugas masing-masing pada PERT. Jalur terpanjang dalam jaringan kerja dihitung dengan menambahnya lamanya waktu sepanjang jalur. Sebagai contoh, pada gambar 14.2, jalur paling atas atau A ke B dan ke C dan ke G adalah 26 hari, dan jalur ke bawah yaitu A ke D, ke F, dan ke F dan ke G adalah 25 hari. Menjadikan jalur paling atas itu adalah jalur kritis. Garis ganda menunjukkan CP lengkap. Mengetahui jalur kritis merupakan hal penting bagi PM. Jika suatu kegiatan pada CP melesat, membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan, maka tanggal pengiriman proyek akan meleset. Float atau slack. Suatu periode waktu di mana kegiatan dapat meleset tetapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengirimannya. Float bebas atau float total, yaitu diagram PERT pada gambar menunjukkan kegiatan dari modul program A dan modul tes A dikerjakan oleh programmer 1. Kegiatan pada jalur utama dan modul program B dan modul tes B dikerjakan oleh programmer 2 memakan waktu 5 hari. Float. Kegiatan pada jalur bawah, model program C dan modul tes C dan penggabungan dikerjakan oleh programmer 3 dan pimpinan proyek. Jalur bawah membutuhkan waktu 5 hari float. Total float adalah waktu total float di mana kegiatan sebelumnya berpengaruh pada CP. Free float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya tidak berpengaruh pada kegiatan lainnya. Project float. Ada beberapa kegiatan adalah hal yang dimiliki manajer proyek untuk menggunakan untuk sebagai kebijaksanaannya. Berbagai manajer proyek kadang melangkah terlalu jauh dan tidak memberikan informasi tentang kegiatan floatnya. Kegiatan dummy atau dummy activities. Sejauh ini diagram PERT digambarkan sebagai kegiatan dari format anak panah. Penarikan mundur yang utama pada bentuk PERT ini adalah dibutuhkan untuk kegiatan dummy. Akan lebih baik untuk mempengaruhi titik awal atau titik akhir yang unik untuk masing-masing kegiatan. Sebagai contoh, jika seseorang menunjukkan kegiatan yang antara titik 2 dan titik 3 jelas kegiatan jaringan mana yang dimaksud. Kegiatan ini akan membingungkan ketika jaringan kerjanya adalah komputer. Kegiatan pada titik yaitu jaringan kerja diutamakan
yang diutamakan. Aktivitas pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan adalah bentuk lain dari diagram PERT, mempunyai proyeksi yang sama pada gambar 14.4. Digambarkan seperti kegiatan pada titik PERT. Titik-titik diberi nama dengan nama tugas dan bebas menentukan namanya tugas. Penempatan sumber atau resources allocation. Jika Anda mengerjakan secara rencana, secara manual dengan PERT merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Diagram untuk sebuah proyek software pada gambar 14.6. Langkah selanjutnya adalah menggambarkan ulang diagram PERT dengan mengambil sumber dan memasukkan ke dalam perhitungan. Penempatan sumber daya manusia atau allocation human source. Jaringan pada gambar 14.6 mempunyai 10 kegiatan dikerjakan serentak pada satu waktu, dan mungkin terjadi pilihan jika Anda mempunyai 10 programmer yang handal atau 1 programmer yang dapat menyelesaikan 1/10 waktu yang tetap untuk waktunya untuk setiap orang. Penempatan sumber daya manusia sangat spesifik dan tergantung pada kemampuan mereka, tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, penentuan tugas kepada seseorang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individunya. Jangan memberikan tugas yang mudah kepada para ahli dan jangan memberikan tugas yang rumit kepada para pemula. Yang kedua, berilah tugas yang hampir sama dengan orang yang sama. Hal ini akan mengurangi waktu dalam mempelajarinya. Berilah tugas penting pada orang yang Anda percaya. Yang disebut orang kepercayaan bukan hanya orang yang bisa menyelesaikan satu tugas dalam waktu 3 hari, namun ada yang kenyataannya membutuhkan waktu sekitar 5 hari sampai 10 hari. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang bisa bergerak kata, dapat menyelesaikan satu tugas selama 3 hari, maka selama itu juga tugas tersebut selesai. Berikutnya, tugas untuk memberikan komunikasi satu sama lain yang sama untuk meningkatkan interaksi antara manusia. Yang terakhir, jangan lupa bahwa pimpinan untuk proyek membutuhkan waktu untuk menguasai dan khususnya pada saat awal proyek. Tingkat sumber daya yang ada sebanyak mungkin. Lebih baik tetap mengedepankan 3 programmer yang kesibukan selama 5 minggu berjalan daripada mengerjakan programmer selama seminggu, tidak satupun untuk minggunya berikutnya, 3 orang untuk minggu berikutnya, dan 7 orang untuk minggu selanjutnya. Diagram PERT pada gambar 14.7 adalah pengulangan gambar 14.6 dengan penentuan sumber daya. Waktu yang dicapai untuk setiap tugas akan lebih singkat jika lebih dari satu sumber daya yang ditugaskan. Keputusan penempatan staf dapat ditetapkan berdasarkan hal berikut. P1 atau programmer 1 mempunyai kemampuan penanganan proyek, tetapi program 2 dan program 3 hanya dapat menangani proyek dalam waktu yang lebih pendek. Modul A, B, dan C merupakan modul yang paling sulit namun mempunyai kesamaan, sehingga pimpinan proyek dapat membantu programmer 2 untuk membuat semua kode. Dengan adanya pimpinan proyek dan CP akan mengurangi stres pemegang proyek. Programmer 1 merupakan seorang senior yang mampu bekerja sendiri dengan serius. Sedangkan program 3 adalah pemula yang diserahin menangani dokumentasi sesuatu yang tidak adil. Catatan bahwa setiap orang bekerja pada jangka waktu yang berdekatan. Mengurangi atau lamanya tugas untuk menambah tenaga kerja atau reducing. Menambah tenaga kerja adalah salah satu tim tidak perlu mengurangi lamanya tugas-tugas. Peraturan suatu penulisan sangat menonjol yang pengarang temui sangat berguna, yaitu tambahkan sekurang-kurangnya 10% dari perkiraan waktu sebenarnya untuk setiap tambahan anggota dalam suatu tim yang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa jika satu orang membutuhkan 10 orang untuk mengerjakan tugas, dengan 2 orang dibutuhkan waktu 11 hari atau paling baik 5/2 dalam 24 jam. Tambahkan 10% untuk setiap penambahan kumulatif anggota. Lamanya tugas dapat diterjemahkan pada gambar 14.6 menjadi gambar 14.7 dengan memasukkan peraturan di atas ke dalam perhitungan. Ditambahkan beberapa keputusan profesional berdasarkan seberapa baik tugas-tugas itu dapat dibagi, seberapa baik komunikasi setiap individu, dan lain-lain. Penempatan sumber daya atau non-manusia. Sumber daya non-manusia diperlukan untuk proyek software seperti hardware komputer, paket software, sistem operasi informasi, manual, dan pelatihan dan jaminan komputer atau layanan cetakan, dan sebagai berikut. 3 batasan. Seperti yang kita lihat dari yang lalu, Anda bisa mendapatkan yang baik, yang murah, atau cepat. Pilih kedua. Mendapatkan beberapa sumber daya akan mengurangi lamanya tugas, tetapi biaya meningkat. Memindahkan orang yang dipercaya dari kegiatan yang rumit tetapi
Kegiatan yang pendek ke dalam kegiatan lama mungkin mengurangi waktu secara keseluruhan, tetapi ini akan membahayakan seluruh proyek jika kualitas pada tugas yang pendek dikurangi. Banyak pilihan yang mungkin dilakukan ketika Anda menentukan sumber daya. Selalu coba beberapa pendekatan. Lihat efek penggunaan sumber daya dan biaya, panjang, CP, dan kesederhanaan di PERT. PM harus membuat 3 batasan dan memberikan keseimbangan yang baik berdasarkan prioritas tempat pada 3 batasan untuk user atau manajemen tingkat atas. Kegagalan proyek atau crashing a project, salah satu situasi yang paling sulit adalah ketika waktu menjadi prioritas utama di antara 3 batasan. Ambil contoh sekarang ini ketika manajer menanyakan kepada Anda untuk memperkirakan proyek dan hasil yang Anda sajikan. Jika semua berjalan lancar, kita dapat menyerahkan proyek ini pada tanggal 15 April. Manajer, tidak mungkin. Bagian marketing telah menyajikan proyek ini pada tanggal 1 April. Kita bisa dikenakan denda $1.000 per hari setelah tanggal 1 April. Bisakah Anda mengerjakan lebih cepat? Kamu, ya, tapi saya membutuhkan waktu lebih banyak di depan komputer, menyewa beberapa orang dan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan cepat atau lembur. Hal itu akan membutuhkan tambahan biaya lagi. Kemudian manajer menjawabnya, semua gagal, tak usah hiraukan biayanya. Untuk Anda sendiri terdengar di sini seperti ada yang memutasi. Oke. Apakah Anda sungguh gagal di setiap tugas? Jelas tidak. Mengapa? Tugas yang Anda gagal tidak tepat pada jalur kritis? Pertama-tama kita harus menghitung 3 hal yang untuk setiap tugas. Yang pertama, lamanya waktu normal atau hari. Ini adalah perkiraan yang akan Anda berikan kepada manajer pertama kali. Hal kedua yaitu lamanya waktu minimal hari, di mana Anda dapat menyesuaikan perubahan tugas. Hal ketiga, biaya tambahan per hari untuk setiap perubahan. Sebagai contoh, tugas B secara normal akan memakan waktu 5 hari. Dan jika programmer bekerja lembur, tugas B dapat selesai selama 3 hari atau minimum. Tapi hal ini akan memerlukan tambahan biaya, yaitu $200 per hari. Lima hari adalah yang terlama dari proyek tersebut dapat diselesaikan sehingga perlu dirubah. Perhatikanlah bahwa tidak semua tugas perlu diubah dan tidak semua tugas yang diubah menjadi minimum. Terakhir gambar 14.8c adalah grafik yang sangat berguna bagi manajemen. Grafik tersebut menunjukkan tanggal pengiriman proyek sumbu X serta biaya tambahan yang perlu selama tanggal tersebut atau sumbu Y. Kesimpulan untuk penyelesaian proyek. Beberapa asumsi dapat dibuat di sini. Yang pertama, tugas dapat diselesaikan, menambah tenaga kerja dan waktu lembur belum tentu mempercepat penyelesaian proyek. Yang kedua, tugas dapat diselesaikan sesuai pesanan. Yang ketiga, tugas-tugas dapat diselesaikan secara terpisah. Pada satu tugas akan mempengaruhi tugas lain. Apakah komputer terbaik akan membantu semua perhitungan Anda? Jadwal atau diagram GATT. Diagram GATT adalah diagram batang yang menunjukkan waktu, disebut GATT karena ditemukan oleh Henry GATT. Diagram GATT pada gambar 9 merupakan jadwal proyek pada gambar. Langkah-langkah untuk menggambarkan GATT adalah yang pertama itu gambarlah satu waktu di posisi atas. Pilih satu waktu sehingga Anda memerlukan tidak lebih dari 2 gram. Anda akan melihat bahwa GATT adalah buku penuntut bagi manajer proyek. Langkah kedua, beri tanda pada kalender semua kejadian di posisi bawah. Kegiatan hari libur seperti liburan, hari raya, rapat pelatihan, janji penting, dan lain-lain. Semua kejadian harus dijalankan sekitarnya. Langkah 3 yaitu dari pada gambar 14.7, jadwal setiap kegiatan. Mulailah dengan kegiatan pertama atau fase definisi. Gambarlah dalam bentuk batang, sama panjangnya dengan satu hari pada PERT. Beri tanda orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Dan presentasikan waktu yang Anda harapkan untuk setiap orang yang bekerja pada proyek tersebut, jika ini tidak 100%. Langkah keempat, jadwalkan kemungkinan tugas untuk setiap kegiatan. Tanya pada diri Anda sendiri, apakah Anda pekerjaan yang akan diperpanjang waktunya untuk tugas khusus ini? Langkah kelima, ulangi kembali langkah 3 dan 4. Jadwalkan semua tugas-tugas dalam PERT dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk tugas-tugas yang paralel. Langkah ke-6, beri tanda semua kejadian yang penting. Beri tanda kejadian yang penting utama yang menunjukkan penyelesaian dan kejadian penting dari produk-produk. Yakinlah bahwa kejadian penting tersebut sering jadi. Waktu di antara satu kejadian cukup pendek sehingga tidak akan melepas kontrol. Kesimpulan untuk penjadwalan.
Sampai pengarang menulis buku ini, biaya personal komputer dan software manajemen proyek sangat sempurna, sama gaji seorang manajer proyek selama 1 minggu. Biaya ini tidak dapat dihindari dalam pemakaian produk komputer untuk menggambarkan part dan CAD, untuk menghitung CP dan sebagai berikut. Personal komputer juga berguna untuk menggambarkan kembali proyek GAT ke dalam sumber daya GAT tersendiri untuk setiap orang, meliputi jalur kegiatan orangnya. Jika Anda tidak pernah menggambarkan part atau GAT secara manual, pertama-tama kerjakan ini pada kertas untuk pelajari konsepnya, kemudian gunakan personal komputer. Tetaplah mempertimbangkan 3 bagian dari GAT. Bagian pertama adalah untuk diri Anda sendiri dan dengan semua flow dan kemungkinan terlihat. Bagian kedua adalah individu-individu yang terlibat. Ini merupakan sumber daya GAT bagi mereka. Bagian ketiga adalah untuk mendiskusikan manajemen tingkat atas. Arti penting total float adalah menunjukkan jumlah waktu yang berkenaan suatu kegiatan yang boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proses secara keseluruhan. Free float adalah bila mana semua kegiatan pada jalur berkesanggota mulailah seawal mungkin.